A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mas Sukir melanjutkan cerita, Mas Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. "Kenapa kau lulah?" bentak Bagas menggelegar. "Mas, tolong, ada hantunya Dina." Lula berlari memeluk suaminya. "Hantu apa sih yang kau bicarakan? Sama saja seperti orang kampung lain," geram Bagas. "Dia sungguh ada, Mas. Aku tidak bohong." Lula mengelap air matanya. Bagas menyentak tangan istrinya dan segera berlalu pergi. Lula berlari membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan mengunci rapat. Sedangkan Bagas melanjutkan motor MX-nya meninggalkan rumah istri muda. Rumah Lydia berada di kampung sebelah. Namun tujuan Bagas bukan ke sana. Ia malah akan main ke rumahnya Laras. Mendadak saja motor Bagas mati total. Bagas turun memeriksa apakah habis bensin. Berulang kali coba dihidupkan tetap tidak mau. "Kenapa motornya, Mas?" tanya suara lembut mengalun. Ini mendadak mati, Mbak," jawab Bagas gagap melihat kecantikan wanita itu. "Mau ditemani ndak?" tawarnya menggeserkan buahnya. Tentu saja Bagas langsung tegangan tinggi dapat pancingan begitu. Bahkan jemarinya langsung meremas kencang benda pada tersebut. "Loh, kok berhenti? Lanjutkan, Thomas." Wanita itu menarik Bagas lekat. "Nanti ada yang lihat." "Sampean orang mana?" Bagas merasa asing dengan wajahnya. "Desa sebelah. Aku tukang urut, Mas. Tadi kemalaman pulangnya," ujar si wanita. "Wah, bisa dong urut, Mas Dek." Bagas menaikkan alisnya. "Bisa. Mau urut apa saja saya bisa," jawabnya nakal. Motor Bagas mendadak kembali menyala dan Bagas segera membonceng wanita ini. Karena wanita ini ingin mengurut Bagas di rumahnya saja. Pukul sudah menunjukkan jam 9 malam. Bu RT menunggu kepulangan suaminya yang ada rapat di kantor desa. Padahal tidak biasanya sampai semalam ini. Sambil terus menghitung uang yang didapatnya dari Laras. Pintu rumahnya diketuk dari luar. Bu RT mengira jika itu adalah suaminya. Langsung saja pintu dibuka lebar. Namun hanya ada angin yang berembus menerpa wajahnya. "Siapa sih yang jahil? Kamu jangan sembunyi ya, Mas," teriak Bu RT keluar dari rumah. Sampai ke samping rumah pun tidak ada sosok suaminya. Hanya ada pekatnya malam yang ada. Merinding juga tubuh Mira karena suasana kampung sangat sepi sekarang. Tidak ada pemuda yang main hilir mudik untuk bermain. "Cuma angin tadi mungkin," gumam Bu RT menutup pintunya rapat. Dilihatnya sang anak yang berusia 10 tahun sedang pulas tertidur. Bu RT kembali duduk di sofa depan televisi. "Loh, kemana uangku tadi?" Kaget Bu RT karena uang dari Laras lenyap. Padahal tadi Bu RT ingat bahwa meletakkannya di atas meja. Namun sekarang sudah tidak ada walaupun selembar. Ditatapnya kanan kiri, tapi tidak ada siapapun. Mendadak lampu di rumahnya padam. Bu RT kaget bukan main karena suasana yang sangat gelap. Sambil menggerayangi meja untuk mencari ponselnya. "Kayaknya tadi di sini. Kok ndak ada?" ujar Bu RT terus mencari. Dengkulnya tidak sengaja menabrak ujung meja sehingga ia pun mengadu kesakitan. Bau amis darah juga mulai menusuk hidungnya.
bercampur dengan bau bangkai yang sangat memualkan perut. Umi, Umi, Arya takut Mi, teriak Arya keluar dari kamar. Tunggu nak, Umi ke situ. Bu RT bangkit menahan sakitnya. Umi di sini ternyata. Ayo masuk kamarku Mi, ajak Arya memeluk Uminya. Bu RT melongo karena ia belum bertemu dengan Arya, sementara putranya sudah bertemu dengan dirinya. Berarti ada orang lain di rumah ini. Arya, itu bukan Umi, pekik Bu RT ketakutan. Kelonin Arya ya Mi sampai lampunya hidup. Tutup pintunya Mi, ucap Arya. Pintu kamar anaknya ditutup dengan keras. Bu RT berteriak menggebrak pintu kamar agar dibukakan. Saat ini ia sangat ketakutan karena putranya bersama orang lain, dan orang tersebut juga tidak tahu siapa. Arya, buka pintunya Ar, teriak Bu RT histeris. Jantung Bu RT seakan mau lepas ketika sebelahnya ada suara yang menggeram serak. Namun hanya gelap saja yang bisa dilihatnya. Entah datang dari mana, tiba-tiba Bu RT sudah mendapatkan ponselnya. Secepat kilat ia mencari cahaya untuk mencari sumber suara yang berasal tidak jauh darinya. Makhluk hitam bergigi runcing tengah menatapnya dengan mata merah menyala, seperti bentuk kera. Namun yang ini memiliki lidah panjang dan basah oleh darah. Kemaluannya juga sangat panjang. Menjauh kau setan, pekik Bu RT sampai menangis. Nafasnya yang terengah-engah semakin jelas masuk ke dalam gendang telinga. Sementara itu Bu RT tidak bisa lari karena kakinya seperti dicekal oleh makhluk itu. Mulut Bu RT yang biasanya untuk mencela orang lain, kini penuh disumpal oleh kemaluan genderuwo hitam itu. Bahkan sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Mata Bu RT tinggal putihnya saja. Hanya suara seperti cekikan saja yang keluar dari mulut Bu RT. Tangannya terkepal kencang menahan sakit yang melanda tenggorokannya. Lampu menyala dengan terangnya kembali. Pak RT datang membukakan pintu dengan kunci serep karena berulang kali mengetuk tidak dibukakan. Tentu saja ia langsung kaget melihat kondisi istrinya yang masih menggelepar memegang tenggorokannya. Takut jika terkena serangan jantung. Kamu kenapa Mi? Pak RT sangat panik dan menyandarkan istrinya. Bernafas pelan-pelan. Ayo minum dulu airnya sedikit. Pak RT memijat punggung istrinya sambil membaca Al-Fatihah. Perlahan-lahan nafas Bu RT kembali normal dan mulai bisa bicara. 1 gelas air putih tandas diminumnya. Ada hantu Mas, isak Bu RT ketakutan. Hantu? Iya Mas, aku tidak bohong. Tangis Bu RT semakin kencang. Apa kamu ada keluar rumah? Kan memang sedang santer hantunya Dina, ucap Pak RT. Bukan Mas, ini bukan hantunya Dina, sangga Bu RT. Maksudmu apa Mi? Bingung Pak RT. Ini hantunya pria, bukan yang barusan datang ini, ujar Bu RT. Pak RT menatap sekeliling rumahnya yang tampak biasa. Tidak ada keanehan seperti yang Bu RT ceritakan. Bahkan kamar Arya dibuka juga, namun anak mereka tidur pulas. Tadi pas mati lampu dia bicara seolah itu adalah aku Mas. Tapi aku sama sekali tidak berada di dekatnya, Bu RT menjelaskan. Apalagi yang mengganggu keluarga kita. Besok aku akan minta pagar sama Rukayah, sahut Pak RT. Minta yang paten Mas, jangan cuma pagar biasa, ujar Bu RT. Mendengar ucapan istrinya yang sangat ketakutan ini,
Pak RT mengangguk dan mengajaknya masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Aku mau mandi dulu. Kamu tidurlah, suruh Pak RT. Bu RT hanya diam menganggukkan kepala. Pak RT tidak jadi masuk ke dalam kamar mandi karena tasnya masih tergantung di motor. Walau agak merinding juga keluar rumah jam segini, namun terpaksa keluar karena takut jika tas dan motornya hilang diambil orang. Selaras angin menerpa punggungnya yang sudah tidak pakai baju, Pak RT tetap cuek dan memasukkan motor ke dalam rumah. Pintu rumahnya terbuka dan tertutup karena angin itu. Pak RT sampai loncat dari motor saking kagetnya. Ya Allah, bikin kaget saja, lirih Pak RT mengusap dada. Ketika akan menutup pintu rumah, di bawah pohon jambu air, matanya menangkap sosok dengan pakaian berwarna putih. Putih yang sudah bercampur dengan tanah. Pergilah dari sini, Dina. Kenapa kau mengganggu kami? Sentak Pak RT tahu siapa sosok itu. Sosok Dina malah tertawa mengikik dan terbang ke atas pohon. Sadisnya lagi, darah bagaikan air bah keluar dari tubuh bagian bawah Dina. Pergilah ke alammu, Dina. Kau tidak boleh berada di sini lagi, ucap Pak RT dengan beraninya kepada hantu Dina. Di tempat lain, Rahmat duduk menikmati gelas wine di tangannya. Sekarang gaya hidup Rahmat sangat jauh berbeda. Barang mahal melekat di tubuhnya yang sangat keren. Mau ditemani, Om? Tawar penghibur. Tidak, saya sudah menunggu orang, tolak Rahmat. Mana mau Rahmat main dengan para PSK. Ia mencari gadis yang masih perawan. Dengan begitu ia bisa mendapatkan uang dan kenikmatan. Maaf Om, aku telat. Seorang gadis yang masih sangat mungil menghampiri Rahmat. Wah, Om kira kamu tidak datang, sambut Rahmat hangat. Datang Om, kan Om katanya mau ngasih uang 50 juta, ucap Lia centil. Kalau kamu bisa kuat, Om akan tambahin nanti, janji Rahmat. Jangan kasar ya Om, ini pengalaman pertama aku soalnya, pinta Lia. Om suka nyasar, makanya kalau kuat Om tambahin jadi 80 juta. Rahmat mengerlingkan matanya. Lia yang materialistis pun tergiur dengan uang 50 juta. Tanpa pikir panjang lagi, Rahmat membawa Lia pulang dan masuk ke dalam kamar khusus itu. Mau langsung atau pemanasan Om? Tawar Lia. Tidak usah, kamu buka saja baju itu, suruh Rahmat. Lia membuka bajunya sendiri dan kini sudah tidak memakai baju. Rahmat melepaskan pakaian miliknya juga. Mendelik mata Lia melihat senjata Rahmat yang luar biasa besar itu. Om, apa itu muat? Lia sampai merinding ngeri membayangkan asetnya. Muat dong. Kamu mau uang apa tidak? Tanya Rahmat. Terpaksa Lia mengangguk walau ketakutan setengah mati. Terlebih ketika Rahmat menancapkannya dan meleset dari arah tujuan. Malah tidak masuk. Rahmat mendesis kesal. Sakit. Cetit pekik Lia memenuhi ruangan khusus milik Rahmat ini. Kakinya dibuka lebar oleh Rahmat dan darah perawan mengalir membasahi spray. Ternyata rencana Rahmat tidak semulus harapannya. Di Jepang sama sekali tidak mudah mencari mangsa yang masih murni, karena kebanyakan di sana sudah tidak perawan lagi. Harus lebih jeli memilih. Apalagi Rahmat tidak bisa sama sekali bahasa sana. Dengan rasa dongkol yang sangat luar biasa, Rahmat pulang kembali ke tanah air setelah membuat beberapa video dan mengunggah. Di tempat lain, wah, enaknya Pak Le Musar. Laras melihat video suaminya yang jalan-jalan di sana. Hebat banget Pak Le bisa ke sana ya Bule. Sarah ikut bersorak. Alhamdulillah bosnya baik banget. Semoga Mas Rahmat bisa terus bekerja, harap Laras. Aku mau pergi dulu ya Bule. Besok jangan lupa ambilkan rapotku.
pamit Sarah. Jangan malam pulangnya Sarah. Jam 3 sudah di rumah, teriak Laras. Laras menyetrika baju milik Mbak Sri dan menyusun dalam keranjang. Rasanya sekarang ia tambah semangat. Uang yang ia dapat dari menggosok tidak ia gunakan untuk belanja. Ditabungnya. Pelanggannya juga mulai bertambah. Sarah menyebar brosur agar laundry milik bulenya pun bisa semakin berkembang. Mbak Laras. Iya. Aku disuruh antar cucian sama ibu Mbak, teriak Ayu anaknya Bu Demi. Alhamdulillah dapat lagi. Laras bersyukur girang. Langsung saja Laras menimbangnya agar Ayu juga bisa melihat berapa baju miliknya. Ternyata mencapai angka 20. Banyak banget cucian Bu Demi Yu, ucap Laras. Ibu kan sibuk Mbak, jadi ditumpuk saja gitu, saut Ayu. Terima kasih ya, nanti akan kembali bersih dan wangi, ujar Laras. Uangnya nanti ya Mbak Laras. Tadi ibu belum ngasih uang, ujar Ayu memberitahu. Iya, nanti pas Mbak antar saja, angguk Sarah. Dikumpulin uangnya Mbak, biar bisa beli motor. Jadi sampai ndak berjalan pas ngantar baju, saran Ayu. Nantilah yuk, Mbak masih mikir juga. Laras memang kepikiran untuk membeli kendaraan. Kalau ndak nanti telepon saja, biar aku yang jemput. Ayu kasihan pada Laras kalau berjalan membawa baju tersebut. Ndak masalah yuk, nanti Mbak mau makan bakso sekalian, tolak Laras. Ayu pun segera pulang karena hari ini udah ada janji dengan teman-temannya. Laras segera memisah baju dan celana agar nanti tidak ribet pas mencucinya. Mbak, ini besinya kurang 4 batang. Dudung mendatangi Laras. Kok bisa? Kata Mas Rahmat kan kalian juga bilang kemarin pas, jawab Laras bingung. Kayaknya hilang Mbak, tapi mungkin saja salah hitung, ujar Dudung. Kamu yang belilah ya, aku ndak tahu ukuran besi dong, pinta Laras. Ya wis ndak apa-apa, sekalian aku jalan lah, angguk Dudung. Berapa harganya dong? Tanya Laras yang memang tidak tahu harga alat bangunan. Sekitar 300 ribuan Mbak, kalau bisa lebih ke 50 ribu. Nanti kalau ada kembaliannya bisa tak kembalikan, pinta Dudung. Laras masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang di amplop coklat. 500 ribu diambilnya dan diserahkan pada Dudung. Sama beli makanan buat kalian semua. Aku ndak sempat mau buat dong. Cucian lagi banyak, ujar Laras. Baik Mbak, terima kasih, angguk Dudung senang. Dudung berangkat ke toko bangunan terdekat untuk membeli besi 4 batang dengan motor bututnya. Sepanjang jalan masih mikir mau beli kue apa untuk dimakan. Menduannya Mbok Puah kan enak, cetus Dudung. Mbok Puah sekarang berjualan menduan karena tidak lagi bekerja di rumah Dina. Rumah tersebut mau dijual oleh Dini agar tidak terbayang adiknya terus. Mbok, pesen 20 ribu ya. Terus tambah 10 ribu lagi tapi beda plastik, pesan Dudung. Jadi 30 ribu ya dong, tanya Mbok Puah. Iya Mbok, nanti aku kesini lagi, saut Dudung. Iya wis. Sebenarnya yang dimalaskan warga sekitar jika ada perlu barang yang kini. Mereka harus melewati makam Nyisima yang sangat angker. Dudung pun melewati tempat itu. Masih 2 meter lagi tapi sudah membuat merinding. Ada yang tidur di sana. Kakek Dudung melihat di atas gapura makam. Semakin dekat maka semakin jelas bahwa itu adalah orang. Dudung berhenti untuk melihat orang tersebut. Loh, Pak Bagas. Pak, bangun Pak. Dudung membangunkan Bagas. Siapa sih ganggu saja? Rutuk Bagas meluruskan tubuhnya. Sampean kenapa tidur di makam ini Pak? Dudung menatap kiri kanan.
Makam. Bagas loncat bangun mendengar Dudung menyebut makam. Ia pelongo-pelongo bingung karena bisa tidur di sini. Seingatnya tadi malam ia diajak wanita cantik bertandang ke rumahnya. Jangan berdiri gitu, Pak. Sampean tidak pakai apa-apa, seru Dudung. Astaga. Bagas memegang asetnya yang tergantung tak punya harga diri. Di mana baju sampean, Pak? Ini hari makin siang dan orang banyak lewat, seru Dudung. Gimana ini dong? Baju Kunta di mana? Panik Bagas. Lagian sampean ini kenapa sih telanjang sampai sini? Bingung Dudung. Tadi malam ada yang ngajakku ke rumahnya dong. Namun kenapa aku malah di makam keramat ini? Bagas semakin tidak mengerti. Dudung mendekati Semak dan memeriksa, ternyata motor Bagas beserta bajunya ada di sana. Saya buru-buru, Pak. Dudung ngebut meninggalkan Bagas. Dudung malas berlama-lama di sini. Selain karena takut, ia juga kesal karena Bagas butuh saat sengsara saja. Sedangkan biasanya Bagas sangat kasar dan mulutnya kerap menghina. Singkat cerita, bisa bawanya, Mas? Tanya orang toko bangunan. Bisa, nanti saya duduk di atasnya, jawab Dudung yakin. Dengan motor ini Dudung membawa besi 4 batang dengan panjang 5 meter. Ternyata harganya lebih 300. Untung ada notanya, jadi bisa diberikan pada Laras. Meski Laras percaya saja dengan ucapan Dudung, namun akan lebih enak jika ada buktinya. Agak ketar-ketir lagi hati Dudung karena lewat makam Nyisimah. Loh, kok belum pulang tuh orang kaya? Heran Dudung melihat Bagas yang tampak mencari sesuatu. Kenapa belum pulang, Pak? Tanya Dudung sedikit berteriak. Kunci motorku hilang dong. Tolong bantu nyari, pinta Bagas. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa. Orang miskin seperti saya perlu kerja untuk makan, ujar Dudung tersenyum miris. Aku akan membayarmu dong. Setidaknya temani saja aku mencari kunci motor. Bagas menghadang Dudung. Saya tidak tertarik dengan uang orang kaya seperti Bapak, tolak Dudung. Bagas hanya bisa mengumpat kesal karena mau tak mau cari kunci sendirian. Bulu kuduknya terus meremang seolah diperhatikan oleh seseorang dari makam. Singkat cerita, cucian yang Laras dapatkan semakin banyak dari hari ke hari. Tempat bangunan laundrynya pun sudah tinggal pasang atap saja. Karena ini sistem porong, maka mereka sering bekerja sampai malam juga. Hari ini Laras dengan ditemani keponakannya mendatangi sebuah dealer motor. Sudah mendapat izin dari Rahmat untuk membeli kendaraan. Ini bagus, Bule. Sarah menunjuk yang warna merah. Bule ndak suka warnanya. Yang hitam atau putih saja, tolak Laras. Kalau merah kan tampak cereng, Bule. Sarah ngeyel ingin warna itu. Nanti kalau beli untukmu baru yang merah. Bule mau warna putih saja, ujar Laras. Aku mau dibelikan juga, Bule. Kaget Sarah bukan main senangnya. Laras pura-pura tidak mendengar pertanyaan keponakannya. Rahmat menyuruh Laras membelikan untuk Sarah juga walaupun bekas. Tapi bekas ya, Ndok, ujar Laras pelan takut keponakannya kecil hati. Ndak masalah, Bule. Aku udah seneng lo dibeliin, girang Sarah memeluk bulenya. Setelah menyelesaikan pembayaran secara lunas, Laras melajukan motornya dengan perasaan riang. Langsung beli punya aku, Bule? Tanya Sarah ketika mereka berhenti di lapak barang bekas. Mumpung ada uangnya. Maaf ya, Ndok, cuma bekas, ucap Sarah. Bule ngapain minta maaf? Ayo dong masuk. Sarah menarik tangan bulenya. Sesuai dengan keinginannya Sarah, Laras membelikan Honda Beat berwarna merah dengan harga 5 juta. Sarah terus tersenyum saking senangnya. Ya Allah, terima kasih atas rezekinya. Sarah menciumi motornya.
Beriringan mereka menuju pulang dan tak lupa juga Laras membeli alat laundry. Mumpung ada teman lewat sini. Laras. Iya Bu Haji, ada apa? Laras turun dari motor karena dipanggil Bu Haji Namroh. Kalau ibu laundry kamu mau antar ndak? Tanya Bu Haji. Ya mau tuh Bu Haji, kan memang antar jemput, saut Laras. Ayo ke rumah, cucian ibu banyak, ajak Bu Haji ceria. Rumah Bu Haji sangat besar dan mewah. Laras duduk di teras menunggu cucian yang diambil oleh Bu Haji. Ras, banyak banget ini loh. Bu Haji mengeluarkan cucian banyak. Lah, kok sebanyak ini Bu? Laras mendelik tak percaya. Ini spray memang udah lama kotor. Makin lama makin bertumpuk. Spray dihitung kiloan juga, Ras. Tanya Bu Haji. Satuan Bu Haji. Satunya 10.000 lengkap dengan sarung, guling dan bantal. Jelas Laras. Ini ada 5 spraynya, Ras. Kalau baju entah berapa kilo, ujar Bu Haji. Nanti saya fotokan pas ditimbang ya Bu Haji, ujar Laras. Setelah bertukar nomor ponsel, Laras menyusunnya di motor baju dan spray Bu Haji Namroh. Rezeki motor baru dapat sebanyak ini. Ini aku saja yang bawanya. Sarah mengambil sekantong besar. Ada perkiraan 30 kilo, Ras. Tanya Bu Haji. Lebih kayaknya Bu. Ini mau paket lengkap kan? Laras menanyakan kepastian Bu Haji. Iya Ras, pokoknya rapi bersih, jawab Bu Haji. Baik Bu Haji, terima kasih sudah memberikan saya rezeki, ujar Laras senang. Mereka pun pulang membawa cucian banyak. Tidak peduli dengan mata orang yang menatap iri kepadanya. Kendaraan Laraslah yang membuat mereka sewot. Pakai motor siapa, Ras? Teriak Budila ketika Laras lewat. Iya Bu. Laras tidak bisa berhenti karena sangat riwah. Budila mengacar anaknya dengan rasa penasaran yang amat tinggi. Cucu dan anaknya sudah naik motor baru dan membawa barang sebanyak itu. Ayo naik Mbah. Ngapain lari-lari? Sarah menghentikan motornya. Kalian dari mana sih? Ini kok pada bawa motor sendiri-sendiri? Heran Budila. Nanti diceritain sama bule. Udah ayo diam saja, serga Sarah ngebut. Tibalah di rumah Laras dan menjadi perhatian orang. Laras cepat mengambil barang Bu Haji dan memasukkan ke dalam rumah. Basri melongo dan ikut menyusul. Kok banyak banget Ras bawaanmu? Basri datang masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah Mbak, cucian dari Bu Haji Namroh, jawab Laras senang. Wih, banyak banget Ras. Ayo kita naikkan ke timbangan. Basri membantu mengangkat cucian. 37 kilo bule, seru Sarah mengambil video untuk dikirimkan kepada Bu Haji. Budila masih diam memperhatikan pekerjaan anaknya. Untungnya sekarang rezeki Laras memang sedang naik daun. Aku memang beli motor untuk mengantar jemput barang begini, cerita Laras. Banyak uangmu Ras beli motor sampai 2, ujar Budila penasaran. Yang cash cuma punya Sarah Bu, harganya 3 juta. Punya aku yang kredit toh. Laras berdusta. Apa ndak ribet urusannya Ras? Kok tiba-tiba udah dapat motor? Heran Mbak Sri. Ndak Mbak, karena ambil 2 ya agak gampang lah, dusta Laras lagi. Budila membantu memisahkan cucian Laras antara celana dan baju, serta gamis panjang, karena baju Bu Haji banyak memakai gaun. Bikin acara mendoakan untuk motor baru, gurau Budila. Nanti saja Bu sekalian rumah depan siap, saut Laras. Oh iya,
Biar ndak repot 2 kali jadinya, angguk Budila. Alhamdulillah kamu sudah tidak susah seperti dulu lagi, Ras. Semoga kesuksesanmu tidak membuat sombong. Basri tulus mendoakan Laras. Amin. Berbeda halnya dengan Mbak Sri yang ikut senang karena hidup Laras semakin membaik. Bu RT dan Lula mulai bergosip karena iri hati mereka. Bermula dari Ningsih yang baru belanja sayur. Tak sengaja ia melihat motor baru terparkir di depan rumahnya Laras. Aku yakin Rahmat di kota itu jadi gigolo. Kan bayarannya besar, seru Bu RT sangat geram. Iya ya Bu, dah munafik Rahmat memang ganteng. Mungkin karena itulah banyak tante yang naksir, sambung Lula. Lihat ini. Ningsih menunjukkan foto dan video Rahmat saat berjalan-jalan ke luar negeri. Sontak Bu RT semakin panas. Sudah lama jadi orang kaya tapi belum bisa keluar negeri. Pasti itu si Tante Girang yang ajak dia pergi. Has, uang lendir gitu kok bangga, kesal Bu RT. Enak banget si Rahmat. Ini negara mana, Ning? Tanya Lula. Jepang katanya. Tuh ada bunga sakuranya, tunjuk Ningsih. Besok kalau dia pulang pasti tambah cakep. Pasti uang yang didapat semakin besar, Bu RT berkata sambil memiringkan bibirnya. Mereka terus bergosip bahwa sejak tadi ada yang memperhatikan dengan mata merah menyala, seolah tidak terima jika Laras dan Rahmat dikata-katai dengan mereka. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.